Bacaan dari kitab Putra Sirat. Dahulu kala tampilan Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat dalam kereta dengan kuda berapi? Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apostob, Pater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan-bacaan pada hari ini, saya mengajak kita merenungkan 2 hal. Yang pertama, kita diajak untuk mengenal seruan-seruan tobat yang dibawakan oleh utusan Allah, yakni Elia maupun Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan Elia sudah datang, tetapi para ahli Taurat dan bahkan juga sebagian besar bangsa Yahudi kurang mengenal atau tidak mengenal Elia yang tampak lewat pribadi Yohanes Pembaptis. Bahkan mereka memperlakukan dia seturut kehendak hati mereka. Mereka tidak menangkap seruan pembaruan, seruan pertobatan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis, yang juga merupakan perwujudan seruan dari Nabi Elia. Elia datang untuk memulihkan segala sesuatu. Begitu juga kehadiran Yohanes Pembaptis memperbarui, menyiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Karena kurang menangkap kehadiran dari Yohanes Pembaptis sebagai tokoh untuk menyerukan pertobatan, maka tidak ada sikap tobat dalam diri mereka. Begitu juga kita diajak untuk jangan bersikap seperti mereka, tapi justru mari dalam masa Advent ini kita sungguh-sungguh menyadari seruan-seruan pertobatan yang disampaikan Tuhan, entah lewat bacaan-bacaan kitab suci maupun juga lewat sama kita seruan pertobatan. Kita diajak untuk membarui diri dari hari ke hari, masa persiapan menyambut kelahiran Kristus dalam masa Natal nanti. Yang kedua, kita diajak untuk sama-sama menyadari kehadiran setiap utusan Allah dalam hidup kita, dalam konteks kehidupan kita.
hari-hari beberapa hari terakhir ini kita sudah 1 tahun lebih berdoa mohon terpilihnya uskup baru. Malah menurut info dari Pastor Sandi, suster PPK yang mengatakan kami sudah berdoa mohon kehadiran uskup, berdoa sampai sudah hafal. Doa itu belum saja terpilih juga atau diumumkan juga uskup baru, dan akhirnya doa-doa kita terjawab pada tanggal 8 Desember lalu. Kalau ada umat atau ada kita para pastor yang mengatakan ini bukan keinginan saya atau ini bukan pilihan saya, maka justru kita meragukan kehendak Allah. Kita sudah berdoa terus menerus selama 1 tahun lebih. Kalau nanti sudah terpilih uskup baru masih ada lagi yang masih ragu, berarti kita masih kurang percaya akan penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Kalau masih ada ragu, berarti kita juga masih belum mampu menyadari setiap saat kehadiran orang-orang utusan Allah. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa supaya kita dari hari ke hari semakin menyadari setiap utusan Allah dalam hidup kita, termasuk juga menyambut kehadiran Uskup Ino sebagai utusan Allah untuk memimpin kita dalam Keuskupan Amboina ini. Semoga demikian. Amin.